Selamat datang di kelas pembelajaran ekonomi. Pada kelas kali ini, kami, peserta lomba perwakilan program studi pendidikan ekonomi Universitas Nusa Cendana. Media ini disusun oleh Yohanes Arman dan Leonardo Rindayan Harso. Kali ini, kita akan mempelajari tentang kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu seperti apa dan bagaimana sih? Ayo kita mulai. Pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah dalam memengaruhi pengeluaran dan pendapatan dengan tujuan untuk menciptakan kesempatan kerja yang tinggi tanpa inflasi. Secara umum, tujuan pelaksanaan kebijakan fiskal ialah untuk menentukan arah, tujuan, dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan ekonomi agar sesuai dengan Program Pembangunan Nasional atau Propenas yang pada gilirannya akan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Adapun tujuan tersebut ditempuh dengan yang pertama, meningkatkan laju investasi, yang kedua, meningkatkan kesempatan kerja, yang ketiga, mendorong investasi optimal secara sosial, dan yang terakhir, meningkatkan stabilitas di tengah ketidakstabilan ekonomi internasional. Selanjutnya, fungsi kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal berfungsi sebagai instrumen untuk mengarahkan pembangunan ekonomi. Yang pertama, mempertinggi penggunaan sumber daya. Sumber daya yang dimaksud di sini bukan hanya sumber daya manusia, tapi juga sumber daya alam. Tanpa dua komponen ini, aktivitas perekonomian negara akan terancam. Namun, dengan adanya kebijakan fiskal, kedua sumber daya ini akan menjadi seimbang dan optimal dalam penggunaannya. Yang kedua, memperbesar penanaman modal. Aktivitas ini merupakan salah satu sumber pendapatan bagi devisa negara. Hal ini akan memberikan keuntungan bagi pemerintah dan negara karena saling menguntungkan antara pengusaha dan investor. Sehingga dengan adanya kebijakan fiskal, maka pemilik modal akan mendapatkan peluang besar dalam menginvestasikan modalnya, sehingga bisa menambah devisa yang berarti akan meningkatkan perekonomian negara. Yang terakhir, instrumen kebijakan fiskal. Secara umum, kebijakan fiskal dapat dijalankan melalui 4 jenis pembiayaan. Yang pertama, anggaran belanja seimbang, yang dimana cara yang dilakukan ialah dengan menyesuaikan anggaran dengan keadaan. Tujuannya untuk mencapai anggaran berimbang dalam jangka panjang. Jika terjadi ketidakstabilan ekonomi, maka digunakan anggaran defisit. Sedangkan dalam masa inflasi digunakan anggaran surplus. Yang kedua, stabilisasi anggaran otomatis. Dengan stabilisasi anggaran otomatis, pengeluaran pemerintah lebih ditekankan pada asas manfaat dan biaya relatif dari berbagai bentuk paket program. Pajak ditetapkan sedemikian rupa sehingga terdapat anggaran belanja surplus dalam keadaan kesempatan kerja penuh. Yang ketiga, pengelolaan anggaran. Tokoh yang mengemukakan pendekatan pengelolaan anggaran ini ialah Elvin Hansen dalam rangka menciptakan stabilitas perekonomian nasional. Penerimaan dan pengeluaran pemerintah dari perpajakan dan pinjaman merupakan dua komponen yang tidak dapat dipisahkan. Untuk itu, diperlukan anggaran berimbang dengan resep jika masa depresi ditempuh dengan anggaran defisit, sedangkan jika masa inflasi digunakan anggaran surplus. Dan yang terakhir, pembiayaan fungsional. Tokoh yang mengemukakan pendekatan pembiayaan fungsional ini ialah A.P. Liner. Tujuan utamanya untuk meningkatkan kesempatan kerja. Cara yang ditempuh ialah pembiayaan pengeluaran pemerintah ditentukan sedemikian rupa sehingga tidak berpengaruh secara langsung terhadap pendapatan nasional. Pada pendekatan ini, sektor pajak dan pengeluaran pemerintah menjadi hal yang terpisah. Penerimaan pemerintah dari sektor pajak bukan ditujukan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah, melainkan untuk mengatur pengeluaran pihak swasta.
Nah, di Indonesia, APBN sebagai instrumen utama kebijakan fiskal memainkan peran penting mendorong pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Peranan tersebut sejalan dengan fungsi APBN sebagai alat menjaga stabilitas dan akselerasi kinerja ekonomi. Untuk itu, kebijakan fiskal senantiasa diarahkan untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Namun, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Nah, setelah kita mendengar materi tentang fiskal tadi, kita banyak mendengar kata pajak. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, sudah seharusnya taat akan aturan membayar pajak, agar apa yang telah ditetapkan dan menjadi target pemerintah untuk pembangunan masyarakat dapat tercapai sesuai dengan harapan kita bersama dalam mewujudkan suatu negara yang merdeka. Sekian materi dari kami. Jika ada salah kata, kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.